طيب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله لا نبي بعد. أصبحنا على نعمة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى ملة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. طيب صباح الخير. كيف حالكم؟ طيب اليوم سنتحدث عما يتعلق بالطاعون، وهذا الموضوع إن شاء الله سيكون موضوعا واقعيا، لأنه يقع في هذه الأيام. قمنا في هذه السنة بأحوال وكذلك من بعض الناس، وسمعنا في الأخبار بعض الناس يقعون في الطاعون، ومن بعضهم يمرضون ومن بعضهم يموتون، وإن شاء الله سيكتبونهم من الشهداء إن شاء الله. آمين يا رب العالمين. طيب نستفيد من الوقت. الآن الساعة 7:08 إلا الربع. نفضل لإخواننا ليحاضر ما كتبه من المقالة. Saya tadikan bahwasanya gimana persoalan tersebut kan yang dari penyebar tadi kan bahwasanya kan Nabi Muhammad itu pernah menginstruksikan agar wabah penyakit menular itu kan diisolasi sampai tidak menyebar. Nah, caranya kan dengan menjaga agar masyarakat yang berada di daerah wabah itu tidak keluar ke daerah lain, sedangkan masyarakat yang berada di daerah lain itu agar tidak masuk ke dalam daerah tersebut. Sesuai dengan sabda Nabi tadi kan yang mengenai apabila kalian mendengar wabah di suatu negeri, maka janganlah kalian masuk ke dalamnya. Namun jika ia menyakiti suatu negeri kita, maka kita itu jangan keluar dari sana gitu kan. Terus bagaimana dengan sholat Jumat saat terjadi wabah? Nah ini kan benar kayak yang disampaikan Bapak tadi, bahwasanya itu menjadi banyak ditanyakan terutama saat terjadi wabah corona seperti saat ini. Nah dalam hal ini dari referensi yang saya baca, para ulama fikih itu sebenarnya menerapkan larangan bagi mereka yang terkena penyakit menular untuk beribadah di masjid, sebab masjid itu merupakan salah satu pusat keramaian. Di bacaan saya ini, Syekh Zakaria Al-Ansori dalam Asna Al-Muttalib dan Syekh Al-Khatib Asy-Syirbini dalam Mughni Al-Muhtaj, beliau itu menjelaskan bahwasannya Qurli Iyad menukil dari para ulama bahwasannya orang yang kena penyakit kusta dan sopa itu baras dan kusta itu juzam, itu dilarang mendatangi masjid, sholat Jumat, dan dari bercampur baur dengan masyarakat. Nah, Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami itu menjelaskan alasan dari larangan tersebut bahwasanya sebab dari pelarangan bagi penderita penyakit semisal kusta adalah khawatir bahaya darinya itu. Karena itu, maka pelarangan ini menjadi hal wajib dalam konteks konteks dari kusta tersebut. Nah, larangan ini di atas sesuai dengan instruksi dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sesuai juga dengan peristiwa saat Nabi menginstruksikan agar orang penderita penyakit kusta itu berbaiat dari jauh. Itu ada dalam hadis Muslim dari Ya'la Ibnu atau dari Amru bin Asy-Syarid dari bapaknya, dia berkata dalam delegasi Thaqif yang akan dibaiat Rasulullah SAW terdapat seorang laki-laki berpenyakit juzam kusta. Maka Rasulullah SAW itu mengirim seorang utusan supaya mengatakan kepadanya, kami telah membaiat Anda, karena itu Anda dipersilakan pulang. Nah, sebagaimana diketahui, baiat kan suatu yang wajib dilakukan kepada
Rasulullah dan lumrahnya itu dilakukan dengan cara berjabat tangan secara langsung dengan beliau, kecuali itu kan untuk perempuan. Nah, akan tetapi dalam konteks kasus penderita kusta tersebut, ternyata beliau itu memberikan solusi berbaiat dari jarak jauh yang nampaknya itu dilakukan agar kehadiran orang itu tidak mendatangkan potensi bahaya bagi kehadiran lainnya. Nah, hal ini juga dapat dikiaskan tidak wajibnya menghadiri sholat Jumat saat ada kekhawatiran terjangkitnya penyakit. Nah, akan tetapi apabila masjid dalam keadaan sepi, maka kan secara otomatis larangan mendekati masjid seperti itu menjadi tidak berlaku. Nah, dengan demikian penderita penyakit menular diperbolehkan melakukan seluruh aktivitas di masjid tatkala sepi. Sama halnya juga diperbolehkan melakukan sholat Jumat atau sholat berjamaah ketika berada dalam ruang isolasi khusus yang tidak bercampur baur dengan orang lain. Oke, Nah, mungkin ada yang mau terus kan juga menambahkan? Ya, silakan. kan itu kan persoalan ilat, itu kan hasanul hukum, itu kan pelarangan itu untuk menjaga masyarakat dari penyakit menular. Nah, berarti dengan demikian apabila kekosongan masjid, intinya kosongnya masjid atau terdapatnya ruang isolasi di masjid belum tentu bisa menjaga terjaminnya masyarakat dari penularan penyakit, sebab virusnya dapat hidup dengan menempel di benda-benda fasilitas publik kayak di masjid itu, lalu juga menulari orang yang menyentuhnya. Nah, maka pelarangan tersebut tetap berlaku hingga para yang ahli dalam bidang itu mengatakan bahwa kondisi tersebut aman. Jadi kesimpulannya itu kayak mereka itu yang positif terkena penyakit menular itu dilarang mendekati pusat keramaian, salah satunya masjid, sehingga cukup dengan sholat zuhur di rumah. Nah, adapun bagi masyarakat yang masih sehat, apabila tidak ada kekhawatiran timbul. Sudah menjelaskan ilmu hukum juga terkait dengan maqasid syariah ya. Di antara tujuan daripada ditetapkan syariat itu adalah itu menjaga jiwa. Perintah kaidah umumnya terkait perintah untuk mentaati pemerintah ulil amri ya, yang dalam hal ini pihak majelis ulama telah memberikan fatwa ya, kemudian dikuatkan lagi dengan aturan dari Kementerian Agama. Tapi faktanya realitas sosial di tengah masyarakat ya, kita temukan ada beberapa titik atau beberapa tempat yang mereka ya seperti bisa dianggap menentanglah kebijakan tersebut ya, dengan argumentasi ataupun narasi-narasi yang terbangun ya di dalam pikiran mereka. Itulah risiko dari sebuah demokrasi ya. Tentunya kita menghargai hal tersebut, tentunya ya dengan dampak-dampak yang muncul di dalamnya. Oke. Jadi kegelisahan masyarakat ya, terkait tentang bagaimana proses ibadah yang dapat dilakukan oleh mereka yang terisolir oleh wabah ataupun corona saat ini ya. Tentunya kita beranjak kepada kaidah yang lainnya ya. Tentunya berkaitan dengan puasanya. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah itu selalu menghendaki kemudahan bagi umatnya. Kemudian ayat yang lain ya, tentunya ya, masih dalam surah Al-Baqarah ya, di akhir dari surah Al-Baqarah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Ya. Ini kaidah-kaidah ini tentunya menjadi qawaid usuliyah yang menjadi fondasi dasar bagi kita untuk mengikuti ya, perintah pemerintah dan juga perintah agama. Karena beribadah itu bukan berdasarkan kepada rasa ya, bukan berkaitan dengan rasa, tapi berkaitan dengan aturan fikihnya ya, akhirnya memunculkan produk hukum itu fikih berdasarkan syariat yang telah dituntunkan oleh Allah dan Rasulnya dan dipraktikkan oleh para sahabat. Nah, kita lihat ternyata faktanya ya, dalam menyikapi wabah ini ya, di tengah para sahabat setelah Rasulullah SAW wafat ya, memang ada ya
di antara sahabat yang pro dan kontra ketika memasuki wilayah yang terkena wabah. Bahkan ada yang menolak untuk berpindah, ya, untuk tetap akhirnya meninggal dalam kondisi terkena wabah. Yang mudah-mudahan kita berhusnuzon ya terkait dengan hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah, ketika mereka bersabar terhadap wabah tersebut, mereka dikategorikan masuk dalam mendapatkan pahala, bagian daripada para pahala syahid, mati syahid. Nah, tentunya mati syahid adalah bagian daripada cita-cita umat Islam. Bahkan di komunitas tertentu kan menggelontorkan ataupun memviralkan ya tentang aish kariman au mut syahidan, ya kan, hidup mulia atau mati syahid. Nah, ini juga menjadi hal yang menarik ini ya, khususnya kesabaran kita dalam menghadapi fenomena corona ini. Insya Allah kita semua ya, seluruh bangsa Indonesia, seluruh dunia ya, bagi yang bersabar ya, baik yang terkena ataupun yang berusaha menerapkan protokol kesehatan, insya Allah kita akan mendapatkan pahala syahid ketika memahami konteks ini. Tentunya kita harapkan ya, dengan ketaatan kita ya, itu menjadi wasilah untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan yang Allah akan berikan ketika kita bersabar dalam menghadapi wabah ini di masa-masa yang akan datang.